Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Baridi, guru kelas 4 di SD Negeri Glumprit 01, Kecamatan Sabung, Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran di kelas 4 mata pelajaran matematika materi sudut dengan menggunakan strategi pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua? Tidaknya tidak berangkat siapa? Bima. Kenapa Bima tidak tahu? Oh ya, sakit. Oh ya, tadi juga sudah. Ya, cepat dulu ya kalau sakit. Semoga Bima cepat sembuh ya, Allahumma amin. Selanjutnya untuk memulai kegiatan hari ini kita berdoa dulu ya. Silakan Ibnu disiapkan berdoa. Ya, berdoa mulai. Dengan kita berdoa kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar ya, Allahumma amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyi lagu nasional sama-sama, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah bisa? Kita berdiri bersama-sama. Nah, semuanya berdiri dulu. Silakan disuruh Pak. Nah, masih ingat kalian di awal kelas 4 kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Apa saja kesepakatan kelas kita buat? Yang pertama, apa kesepakatan kelasnya, Fatih? Ya, yang kedua, Juna apa Juna? Menghormati orang
Ya. Ketiga apa Ibnu? Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Yang keempat apa Hafiz? Ya. Yang kelima apa Aruna? Yang keenam apa ini? Yang ketujuh apa ada? Nah, selain ini, apa ada kesepakatan lain yang belum dicantumkan? Mau dicantumkan di kesepakatan kelas kita? Ada apa tidak? Apa sudah cukup? Sudah cukup? Cukup. Ini namanya kesepakatan kelas. Seperti biasanya harus kita taati bersama, kita laksanakan bersama supaya kelas kita jadi nyaman, kelas kita jadi bersih, rapi, sehingga pembelajarannya menjadi lebih lancar. Dan selanjutnya ada asesmen formatif awal pembelajaran ya. Satu anak satu ya. Di bawah busunya anak-anak. Silakan kalian beri nama. Ya, nama apa? Kalian beri nama, kemudian kerjakan. Ya. Sebisa kalian ya. Sudah selesai anak-anak? Nah, silakan yang duduk paling belakang mengambil jawaban teman. Ya, yang duduk paling belakang mengambil jawaban. Ya. Selanjutnya, nah, masih ingatkah kalian? Kalian kemarin kan sudah belajar tentang macam-macam sudut ya? Ada sudut apa saja yang tahu maksudnya? Sudut kaki, sudut siku-siku, sudut kumpul, sudut lurus, refleksi, sudut satu putaran penuh. Ternyata masih ingat kalian nih. Nah, sekarang coba kalian lihat ke depan. Itu ada gambar hewan apa saja nih? Singa, buaya, kudanin, buaya. Yang atas apa itu? Burung. Terus ada lagi apa ya? Hewan apa? Nah, yang membuka mulutnya paling lebar hewan apa coba? Kudanil atau ular? Ya? Iya. Ya, yang kudanil siapa? Yang menurut kalian paling lebar kudanil? Yang menurut kalian paling lebar ular siapa? Terus yang paling kecil membuka mulutnya paling sedikit hewan apa? Betul. Yang paling sedikit membuka mulutnya singa, yang paling lebar itu ular. Mana ular?
kali besar ular. Nah, ketika membuka mulut ini juga membentuk sudut. Ya apa tidak? Hari ini masih lanjutan kemarin, yaitu kita juga akan mempelajari tentang sudut. Terutama yang pertama yaitu nanti Pak Guru harap setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama memahami arti pengukuran besar sudut dalam satuan ukuran sudut yang dinamakan derajat. Angka kecil di atas ya. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengukur sudut menggunakan busur derajatnya dan juga sudah dibawakan busur derajatnya? Sudah mencoba tadi mengukur menggunakan busur? Nah, seperti Pak Guru sampaikan tadi, kita nanti akan mengukur sudut menggunakan busur derajat. Selain itu juga mengukur sudut dari jam yang terbentuk, sudut yang terbentuk oleh sebuah jarum. Kemudian asesmennya seperti yang sudah kalian lakukan tadi, nanti ada selain tadi itu asesmen awal pembelajaran, kemudian di pertengahan pembelajaran juga Pak Guru akan berkeliling, kalian berkelompok, Pak Guru berkeliling seperti biasa ya, melihat aktifan kalian, bagaimana kerjasama kalian, dan nanti kalian akan maju ke depan, bagaimana kalian apakah percaya diri atau tidak, kita berbicara juga akan Pak Guru menyampaikan. Dan di akhir pembelajaran juga nanti ada asesmen lagi ya, untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Ya. Setelah itu juga untuk melihat kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini, coba dilihat di bawah meja kalian ada apa? Ada sampahnya atau tidak? Kalau ada, berarti harus bagaimana? Diambil kemudian dibuang. Silakan diambil sampahnya, dibuang ke tempat. Semuanya. Nah, kalau kelas kita bersih, tidak ada sampah, ya belajarnya menjadi lebih aman. Ya apa tidak? Selain itu, selain kelasnya yang bersih, juga Pak Guru ingin tahu kesiapan dari perasaan kalian. Bagaimana? Sudah siap atau belum? Nah, silakan. Nanti kalian maju satu persatu sesuai yang Pak Guru panggil namanya, masukkan ke dalam roda emosi perasaan kalian hari ini. Desti, Aulia, Aditya Ainun. Silakan duduk kembali kalau sudah. Ini ada yang senang, ada yang percaya diri. Percaya diri bisa mengerjakan, termotivasi, jadi semangat. Kemudian ada yang baik-baik saja. Alhamdulillah semuanya. Berarti positif semua nih. Berarti sudah siap kalian untuk melanjutkan pelajaran dari ini? Nah, selanjutnya silakan kalian lihat. Yang atas itu ada gambar sudut. Yang bawah itu ada gambar jam. Kira-kira bisa apa tidak kalian? Sudah tahu cara mengukurnya? Ada
yang udah belajar dulu, ada yang tidak? Ada yang belum? Kalian pengen tahu cara mengukur yang betul? Pengen apa tidak? Kalau pengen, nah kita lanjutkan kembali materinya supaya kalian bisa. Sekarang silakan kalian berkelompok. Untuk memperdalam materi, kalian bisa melihat dengan di video depan, atau bisa juga kalian dengan membaca buku yang ada di halaman 3. Terserah kalian suka membaca boleh membaca, melihat video juga boleh. Silakan yang mau lihat video Pak Guru putar, ya. Yang membaca boleh. Sudut pada jam. Saja kita harus buat putaran jam dulu dengan rekan-rekan dan jam-jam bersama saya Pak Pram. Oke, kita akan mulai mengukur besar sudut pada jam. Buat putaran jam kita beri angka 12, 1 sampai Kursinya boleh putar 11. Sudah dibuat jam ya. Jadi kita akan lihat dong, satu lingkaran ini atau satu lingkaran. Dan angka 12 bulan 12 itu besar sudutnya berarti 360 derajat. Kalau ada lingkaran penuh besarnya 360 derajat, berapa jarak antara tiap titik? Jaraknya dari orang 360 derajat. Ya Pak, dibagi 12 betul. Hasilnya kan jarak antara tiap angka pada jam adalah 30 derajat. Nah, berarti angka 12 sama 1 jaraknya berapa? 30 derajat. Betul. Juga angka 1 ke angka 2 jaraknya sama 30 derajat. Kita akan coba dengan jam-jam yang memiliki angka 4 misalnya. Oke, berarti angka 4 sama dengan jam 16 sore. Seharusnya kita lebih cepat dari pukul 16 sampai pukul 4. Kita lihat sudut yang lebih panjang dan lebih pendek. Kita hitung angka dari 12 sampai 4 melewati berapa titik angka? 1, 2, 3, 4. Berarti saya adalah 4 dikali 30 derajat, hasilnya 120 derajat. Ya, sekarang kita akan mengukur besar sudut pada jam menuju angka yang lain. Bagaimana kalau angka 6? Berarti besar sudut pada pukul 6. Kalau panjang yang ke-12 dan pendek di angka 6. Kita lihat dari sudut yang terbentuk itu membentang antara angka 12 sampai 6 melewati angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 titik yang harus melewati, berarti bisa sudutnya dari 6 kali 30 derajat 180 derajat. Nah, kita lihat pada jam yang lain. Kita akan lihat jam 9 misalnya terbentuk satu sudut terbesar yang terbentuk pada pukul 9. Dan jam yang panjang yang ke-12 dan pendek yang ke-9. Yang terbesar kita melewati angka 1 sampai 9. Kita itu ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan misalnya adalah 9 dikali 30 derajat. Hasilnya 210 derajat. Ini sudut terbesar. Hasil terbesar berarti ada sudut kecil. Sudut kecil ada di dalam. Dari angka 12 sampai 11 dan 10 dan 3 angka. Oke, sudut besar juga ada juga kecil. Betul. Karena kalau sudut kuning yang terbesar yang kecil, misalnya 3 dikali 30 derajat hasilnya 90 derajat. Kalau untuk sudut situ-situ. Selamat ya dan terima kasih. Nah, itu tadi mengukur sudut pada jam. Nah, bagaimana mengukur? Itu satunya lagi. Nah, kalian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi untuk kelas 4. Cara kami mensibawahi gizi matematik. Oke, sebelum kita untuk kalian ya. Kita akan mengenalkan tentang usul derajat. Yang pertama ada namanya titik pusat usul derajat. Yang mana itu? Yang jadi ini adalah titik pusatnya. Yang kedua ada garis alas usul derajat. Yang mana itu yang jadi panjang ini adalah garis
Yang ini nanti akan harus berhitung dengan kaki sudutnya. Yang ketiga adalah skala bagian dalam seperti ini. Nah, ini kalau misalkan garis alasnya nanti di sini atau kaki sudutnya di sini, maka akarnya mulai dari sini. Ada lagi yang skala yang lain aja bagian luar. Nah, ini diperlukan untuk kaki sudutnya ada di sebelah sini. Nah, itunya mulai dari sini. Dan yang terakhir adalah tepi skala. Nah, jadi ini adalah tambahan kalau misalkan dia satuannya satu dan bulannya ada bulan seperti 50, 40 seterusnya. Nah, ini nanti adalah tepi skalanya. Oke. Contoh yang pertama, kita akan mengukur sudut yang misalkan kita sudut ABC ya. Nah, ini ada sudut ABC, kita akan mengukur besarnya sudut ini berapa ya. Maka yang pertama kita siapkan unsur derajatnya. Seperti ini ya, kita siapkan unsur derajatnya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah meletakkan titik pusat busur di titik B. Ini adalah titik pusat busur ya. Kita letakkan di titik B seperti ini. Nah, dan kita harus memastikan bahwa garis AB ini, yang garis AB ini itu harus berhimpit. Nah, berhimpit juga dari sini garis alasnya. Garis AB ini busur harus berhimpit, maka dia lurus dengan skala nol ya, skala nol. Setelah itu lihat ukuran besar sudutnya. Nah, kita lihat ukuran besar sudutnya. Karena kita bagian dulu, karena kami sudutnya di sini, maka kita penanya dari nol. Berarti ini yang kita pakai seperti ini. Nah, berarti ini adalah besar sudutnya. Jadi sudut ini ke sini, itu besar ini. Itu berapa nih? Kalau tidak jelas kita besarnya. Kita besar itu ternyata dia karena kita pakai yang sisi luar, maka besar adalah 130 derajat. Gimana? Jelas ya? Jadi faktanya meletakkan titik pusat busur pada titik B yang menjadi sudutnya. Setelah itu kita harus memastikan bahwa kaki sudutnya harus begitu dengan alasnya. Setelah itu baru kita hitung besarnya ya. Nah, tinggal kita gunakan skala yang nol yang luar atau yang belakang. Dan kaki sudut, jadi kita lihat dari kaki sudutnya itu harus pas skala. Oke, contoh yang kedua. Ya, kita akan mengukur besar sudutnya. Kita ABC lebih besar sudut ini berapa? Nah, pertama ya. Jadi kita siapkan dulu sudutnya. Setelah itu kita meletakkan titik pusat busur ke titik B sebagai titik sudutnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, maka kita harus memastikan bahwa garis AB berhimpit dengan alas busur ini garis AB ya. Garis berhimpit. Nah, berhimpit itu dengan alas busur. Alas busur tadi ini ya. Berhimpit dari sini. Setelah itu lihat ukuran besar sudutnya. Nah, ini lihat kaki sudutnya ada di sebelah kanan, maka kita lihat skalanya, ada skalanya ada di dalam. Nah, nanti kita lihatnya yang skala yang bagian kita seperti ini. Oh, ini besarnya ada di sini. Jadi sudut ini ke sini, itu besarnya ada di berapa ini? Kita coba besar ya. Nah, karena kita gunakan skala mulai dari berapa pakai skala mulai dalam yang berarti besarnya adalah 30 derajat. Ini pas ya, dalam pas 30 derajat. Nah, gimana? Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Oke, kita akan mengukur besarnya seperti ini. Nah, ini kita lihat cara penggunaannya. Maka kita siapkan dulu unsur derajatnya. Terus setelah itu kita letakkan titik pusat busur ini ke titik B sebagai titik sudutnya. Nah, bisa kita putar seperti ini. Terus kita paskan. Nah, pas titik pusat busur pada titik B. Nah, selanjutnya kita harus memastikan bahwa kaki sudut AB ini harus berhimpit dengan alas dari unsur yang harus berhimpit atau dia pas skala nol ya. Setelah itu maka kita lihat ukuran besar sudutnya. Nah, lihat ukurannya ini perhatikan. Sudutnya harus asal. Dicari skala nolnya, harus skala nol ternyata pakai yang luar. Maka kita itu jadi yang luar seperti ini. Kita pastikan. Oh, ternyata sampai sini. Ini tuh berapa? Ternyata dia tidak pas di bulan-bulannya seperti ini ya. Maka kita buat besar. Bisa kita besar. Oh, ternyata dia hitungnya dari bulan ya. Kita ambil 90, 91, 92, 93, 94, 95 ya. Ini mesti 5 ya. Satuannya 96 ya. Jadi besar sudutnya adalah 96. Gimana, jelas ya? Oke, jadi hati-hati ya langkah-langkahnya ya. Dipaskan titik pusat busur pada titik sudutnya. Setelah itu kita harus memastikan bahwa kaki sudut itu harus berhimpit dengan alas pada busur. Nah, terus baru kita buat besar sudutnya. Berarti kan ya mulainya dari skala nolnya, mulainya dari skala.
terus dipastikan besarnya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, maka kali ini kan lihat, jadi ini 90, 91, 92, 93, 94, 95, 94, jadi besar sekitar 90 derajat. Oke, itu dari kami. Tepuk semangat. Pak Guru akan menggantikan lomba kerja yang dikerjakan secara sekelompok. Satu kelompok satu. Ya. Silakan kalian bisa mengerjakan. Isi nama kelompoknya tadi, kemudian anggota kelompoknya siapa saja, kemudian kerjakan soal yang ada di kampusnya. Silakan bekerja sama dengan kelompok. Maka Pak Guru ini juga keaktifan kalian. Silakan kerjasama gitu dengan teman kelompok ini. Ada pertanyaan, ada yang bingung? Kelompok sini ada pertanyaan. Silakan kerjasama dengan teman satu kelompoknya ya. Ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas? Kelompok satu ada pertanyaan? Sudah jelas? Kerjasama ya? Sudah selesai semuanya? Kelompok satu sudah? Halo, kelompok satu sudah? Kelompok dua sudah? Kelompok tiga? Kelompok empat? Yang mau maju dulu kelompok berapa? Tuh? Ya, kelompok dua, silakan maju di depan. Ya, semua anggota kelompok. Ya, betul. Ya, silakan kelompok 2 presentasikan hasil kelompok. Yang lainnya perhatikan deh. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Abian. Di paling kanan ada yang teman saya yang namanya Abdul. Sebelahnya yang paling kiri ada teman saya yang bernama sebelahnya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di nomor 1, soalnya adalah sebutkan 6 jenis sudut. Jawaban dari kami adalah sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleksi, dan sudut putaran kubur. Di nomor 2, soalnya adalah ukuran sudut berikut. Sudut pertama 40 derajat. Di sudut kedua 120 derajat. Di nomor 3, soalnya adalah ukuran besar sudut terkecil yang terbentuk antara jarum panjang dan pendek berikut. Jam pertama 60 derajat, jam kedua 270 derajat, jam ketiga 30 derajat. Itulah hasil dari hasil diskusi kami. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ya, Aruna, ada yang berbeda atau bagaimana? Ada yang berbeda atau bagaimana, Aruna? Ya, nomor berapa? Nomor 2 ya. Yang nomor 1 jawabanmu berapa?
42 derajat. Jawaban kamu berapa? Yang dua. Iya. Kelompok 3 ada yang berbeda kelompok? Ada? Bagaimana ini yang berbeda nomor berapa? Nomor 2 ya. 1 jawaban ini 42. Ya, nanti akan kita cek bersama. Ya, silakan duduk dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita cek bersama-sama ya. Oh, kamu salah sih. Enam jenis sudut. Apa saja berarti? Sudut lancip kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku berapa derajat? Besar sudut siku-siku berapa derajat? 90 derajat. Kemudian sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Kemudian sudut lurus berapa derajat? 180 derajat. Kemudian sudut refleksi. Yang terakhir adalah sudut putaran batu berapa derajat? Satu putaran berapa? Iya, 360 derajat. Nah, sudut yang pertama. Nomor 2 yang A setelah diukur adalah jawabannya 42 derajat. Betul. Terus yang kedua, nomor 2 yang kedua. derajat. Yang nomor 3A adalah 60 derajat. Yang 3B sudut terkecil berarti 90 derajat. Yang C adalah 30 derajat. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan mindfulness tadi? Menjadi lebih baik, menjadi lebih ada yang ngantuk, menjadi lebih tenang. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan apa saja dari kelompok 1? Yang keras. Kelompok 2. Nah, kelompok 3. Yang keras. Ya, kelompok 4. Ya, betul sekali. Silakan tadi kesimpulannya kalian tulis di buku tulisan.
derajat adalah satuan untuk menyatakan ukuran. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan soal akhir ini. Silakan ditulis nama kalian ya, dan kerjakan. Sama seperti tadi ya. Boleh kerjakan yang jamnya dulu, boleh. Boleh yang jamnya dulu, boleh yang dulu. Sudah selesai anak-anak? Silakan yang duduk paling belakang. Sudah? Nah, selanjutnya ini Pak Guru punya pertanyaan ya. Nah, kegiatan apa saja yang kita lakukan hari ini? Mengukur, duduk, menggunakan derajat. Yang kedua apa? Menghitung sudut pada jarum. Ada hambatannya, menurutnya hambatan ada? Siapa? Aduh, apa hambatannya? Sudut derajat menggunakan sudut derajat. Tapi tadi sudah bisa. Alhamdulillah setelah Pak Guru beri tambahan tadi ya, cara mempelajari, kemudian sudah bisa tadi ya, Bung ya. Terus bagaimana perasaanmu? Tadi di awal kan ada yang percaya diri, termotivasi, baik saja, senang. Apakah ada yang berubah? Mungkin menjadi sedih? Tidak. Ada yang mau dipindah? Tidak ada? Berarti alhamdulillah, berarti kalian masih dalam kondisi yang baik, yang positif semua, nggih. Nah, besok kegiatan pembelajaran selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang bangun data. Kita barunya mempelajari tentang bangun data. Silakan kalian boleh mempelajari dulu di rumah ya, di buku masing-masing, atau bisa searching di Google. Makanya, nah demikian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian Pak Guru juga mengucapkan terima kasih ya, kalian tadi sudah semangat dalam belajar ya, kemudian dalam berkelompok juga sudah kompak, majunya juga semangat. Jangan lupa Pak Guru selalu mengingatkan kalian untuk selalu rajin belajar, tidak hanya di sekolah, juga di rumah. Hormati orang tua di rumah, bapak ibu kalian, juga bapak ibu guru di sekolah. Jangan lupa sholat wajib 5 waktu. Apa saja? Subuh, asar, maghrib, isya. Ngajinya juga jangan lupa
ya. Ya, demikian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat terlebih dahulu.